Berikut saya sampaikan Pak Bambang analisa hasil template jenengan yang ada di Brol dua periode musim tanam. Adalah asumsi distribusi hara hasil panen per ton gabah kering panen Pak Bambang. Asumsi 1 adalah kebutuhan hara untuk dapat panen per ton GKP. Asumsi kedua adalah dari deposit yang ada di tanah, termasuk dari hara yang tertinggal dari panen sebelumnya. Asumsi berikutnya adalah penambahan hara dari air irigasi. Yang keempat adalah dari hasil penambatan oleh bakteri fungsional pucah madu dan penambatan bakteri pelarut fosfat. Dan yang terakhir adalah estimasi kehilangan akibat tercuci dan menguap. Menggunakan Ibu Ayati satu rumpun 6. Yang 10. Dalam ngomongin nggak masalah kan kita. Kalau Senin bubuknya kantor ada mau bawa Ibu Bambang 2,9 kilo. Udah menggunakan ada yang bagus aja, ada yang motong Senin. varietas Mikong enggak? Terserah lah di mana aja, yang penting ada dekat anu di dekat balai itu. Testimoninya Bu Korlu. Wih. Ya, untuk Mikongga hasilnya memang sebenarnya kalau di sini rata-ratanya memang sekitar 4,5. Ini tanamannya memang kurang bakteri, semuanya resek dan hampa, banyak hampa. Jadi kalau untuk yang tadi 32 memang terlihat bernas, kayaknya hasilnya juga maksimal. Mungkin ada penambahan perlakuan lagi nanti. Terima kasih Bu Korlu. Tapi memang dari awal dia pertumbuhan tetap banyak. Malainya di kawasan. Cuman tinggi Ci. Memang yang terdaftar di. Berikut adalah tabel yang Pak Bambang aplikasi sebelum menggunakan pupuk Hayati. Nah, pupuk yang biasa digunakan di Bro kan 150 urea, 250 NPK 15, dan itu menghasilkan 4,5 ton gabah kering panen. Nah, ini kandungan oksigen tanahnya rendah sehingga masih ada residu 7% dari nitrogen. pH tanah juga rendah sehingga fosfat terresidu 113%. Demikian juga kalium, karena KTK tanah rendah maka terresidu 72%. Sehingga syarat batas itu hanya memberikan hasil panen 4,5 ton GKP per hektar. Selanjutnya tanggal ini populasi burung sangat meninggi di luar daripada. Kemudian selanjutnya kita sampaikan juga bahwa dalam 1 tahun terakhir ini kami dari dinas ini ya, memberikan saran saja ya. Yang saran ini sudah dilakukan walaupun dengan berkorban ya. Kemarin itu pupuk hayatinya harus dibeli sendiri oleh Balai Benih tanpa pengadaan. Ini satu prestasi yang membanggakan. Artinya ada keniatan dari diri kita itu untuk memperbaiki lahan ini.
yang sudah sering saya sampaikan bahwa untuk Kabupaten Berau ini perlu perbaikan tanah, perbaikan lahan. Mudah-mudahan dengan memakai pupuk hayati kemarin kebetulan mereknya Puja Madu ini bisa merubah ya 36 ya. Sampel yang ketiga 36 3,6. 4,985 kan 5 Ukur lu berapa hasil ubinan ukur? 6,1 GKP 5 ton giling GKG. Untuk berasnya 3,1 kali 10.000. 10.000. Periode pertama saya nggak mendapat informasi berapa dosis pupuknya, cuman Pak Bambang matur kalau hanya sedikit ngasih pupuk kimia. Nah ini asumsi saya, urea jenengan ngasih 50 kilo per hektar, NPK nya 100, maka totalnya hanya 150, dan aplikasi Puja Madu sesuai protap menghasilkan 5,4 ton GKP per hektar. Kenapa kok hanya 5,4? Karena memang dosis pupuk nitrogennya kurang, karena ini terresidu hanya 4%. Sehingga dengan syarat batas itulah maka Pak Bambang hanya dapat panen 5,4 ton GKP. Musim tanam berikutnya atau penggunaan pupuk Puja Madu yang kedua kali dengan dosis 400 kilo per hektar NPK 15, Pak Bambang hanya panen 6,1 ton GKP per hektar. Hal ini karena dengan dosis 400 NPK itu kurang pupuk nitrogennya untuk tercapai lebih dari 6,1. Nah ini terlihat dari angka N defisiensinya 4%, hanya terresidu 4%. Sehingga syarat batas itu hanya memberikan panen 6,1 ton GKP per hektar. Kalau berkenan apabila periode ketiga aplikasi Puja Madu dengan dosis urea 200 kilo per hektar, NPK 15-nya 450 per hektar, maka potensi hasil panen GKP-nya bisa mencapai 9 ton. Hal tersebut karena seluruh syarat batas kesuburan telah terpenuhi dengan aplikasi Puja Madu. Pemirsa bisa lihat defisiensi daripada hara kalium sudah tercapai 0%, artinya sudah terjerat semua apa yang tersedia di lahan, sehingga bisa tercapai produktivitas 9 ton GKP per hektar. Itu pun dengan syarat batas bahwa kapasitas genetika benihnya memang bisa mencapai 9 ton dan kualitas benih yang dipergunakan juga kualitas yang baik. Demikian perhitungan atau kalkulasi unsur hara untuk tanaman padi sawah di Kabupaten Berau. Barangkali informasi ini atau
tahu penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi petani di Brel. Monggo silakan dicoba proyeksi 9 ton GKP per hektar ini dengan aplikasi Bocah Madu. Terima kasih.